Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan dengan NIP 19864042015042002. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Novia Ramadhani, dengan NIM 2200379 dengan kedua rekan saya yang bernama Dentia Nur Hikmah dengan NIM 2204165 dan Amal Taqiyuddin dengan NIM 2206187. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan? Lalu, apa saja jenis-jenis landasan pendidikan? Dan apa saja fungsi dari landasan pendidikan? Materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Dentian Nur Hikmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Hal yang ingin saya bahas pertama kali adalah tentang pengertian landasan pendidikan. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih landasan pendidikan itu? Jadi, yang akan saya bahas yang pertama itu tentang apa arti dari kata landasan. Menurut KBBI, landasan adalah alas atau tumpuan. Sedangkan menurut Daryono, landasan merupakan dasar atau pondasi untuk melakukan suatu kegiatan, untuk menentukan arah demi mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Moh Nawafil, landasan adalah segala aktivitas, tindakan, atau pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang pada intinya merupakan sesuatu yang paling bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan merupakan pondasi dan tumpuan tempat berpijak segala bentuk kegiatan. Landasan merupakan dasar atau penopang yang menjadi sebuah tumpuan yang mengarah kepada kuat atau tidak untuk menahan beban. Di sini ada gambar rumah. Dapat kita bayangkan bahwa di bawah rumah tersebut ada pondasi. Nah, pondasi tersebut menjadi penentu apakah rumah itu akan kuat atau tidak kuat. Misalkan sebuah rumah itu bagus tapi pondasinya jelek, pondasinya mudah rubuh. Jadi rumah tersebut juga akan mudah rusak. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai pengertian dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara, dan perbuatan mendidik. Setelah sebelumnya dibahas mengenai pengertian landasan dan pengertian pendidikan, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian landasan pendidikan. Menurut Moh Nawafil, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Sedangkan menurut Dani Nur Saputra, landasan pendidikan adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransformasikan dalam pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi atau rujukan yang akan dijadikan titik tolak atau dasar pijakan dalam proses pendidikan. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dentian yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Amal.
Kepada Amal saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius. Landasan religius pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman, keyakinan, atau keimanan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta berkepribadian luhur dapat dicapai secara optimal. Yang kedua adalah landasan filosofis. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi metode filosofis dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Cara pemecahannya tergantung pada aliran mana yang diungkap sesuai dengan sifat-sifat khas dari setiap aliran. Yang tentunya setiap kekhasan aliran filsafat tersebut merupakan asumsi bagi pendidikan. Yang ketiga adalah landasan psikologis. Psikologis pendidikan merupakan aplikasi metode psikologis dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan. Maka yang menjadi sumber asumsi terhadap pendidikan adalah metode psikologis dari setiap kekhasan aliran-aliran psikologi. Aliran psikologi yang menjadi pegangan dalam pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama psikologi kognitif, yang kedua psikologi behavioritif, dan yang ketiga psikologi humanistik. Yang keempat, landasan sosiologi. Asumsi-asumsi sosiologi terhadap pendidikan berkaitan dengan metode sosiologis dalam mengkaji gejala dari hubungan-hubungan sosial atau hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kelima adalah landasan antropologi. Landasan antropologi berkaitan dengan antropologi fisik dan antropologi sosial budaya. Antropologi fisik berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai organisme biologis, sedangkan antropologi sosial budaya berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai organisme sosial budaya. Yang keenam, landasan historis. Sejarah pendidikan merupakan uraian yang sistematis berkesinambungan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan pada waktu yang telah lampau hingga sekarang. Yang menjadi asumsi-asumsi sejarah dalam kaitannya dengan pendidikan akan tergantung pada masa kapan pengungkapan sejarah pendidikan itu dimulai. Yang ketujuh, landasan historis. Historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik pendidikan masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini dan terarah ke masa depan. Yang kedelapan, landasan yuridis pendidikan. Kata yuridis di sini berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Adapun landasan yuridis pendidikan pada bahasan ini bersumber dari yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Dan yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Fungsi landasan pendidikan. Makna fungsi berkaitan dengan manfaat. Maka, manfaat landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau pijakan konsep, prinsip, teori dalam studi, dan praktek pendidikan. Oleh karenanya, sebagai calon pendidik perlu mengetahui dan memahami landasan pendidikan yang terarah dalam melaksanakan pendidikan. Terarah dalam arti mengacu pada ketentuan. Dalam hal ini adalah kurikulum dan silabus MKDP mata kuliah landasan pendidikan yang telah disusun dan dikaji secara bersama oleh tim dosen subkoordinator MKDP landasan pendidikan. Ada berbagai manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan. Di antaranya, yang pertama, mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Dengan demikian, calon pendidik menggali pandangan-pandangan pendidikan yang bersifat teoritis. Yang kedua,
mempunyai pengenalan kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan sehingga dapat memilah-milah dan menentukan teori pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktek pendidikan. Yang keempat, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajarinya dalam pelaksanaan pendidikan. Meyakini dalam arti keteguhan diri dalam melaksanakan studi pendidikan. Sedangkan menghayati dalam arti perasaan jiwa tentang pentingnya keyakinan memahami teori pendidikan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan diantaranya landasan religius, landasan psikologis, landasan sosiologi, landasan antropologi, landasan historis, dan landasan yuridis pendidikan. Dengan mempelajari landasan pendidikan, calon pendidik akan mampu mengetahui dan memahami landasan pendidikan yang terarah dalam melaksanakan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.